Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan terutama sekalinya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendengarkan suatu ceramah kita pada malam hari ini. Untuk yang kedua kalinya, salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adapun judul ceramah kita pada malam hari ini yaitu fitnah kaum Khawarij di akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kecil akan datangnya kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah atau ujian yang menghantam kaum muslim dari berbagai sisi. Di antaranya yaitu fitnah akhir zaman yang ditimbulkan oleh kaum Khawarij. Jadi pertanyaannya, siapakah kaum Khawarij itu? Dalam suatu kajian Islam menjelaskan siapa orang-orang Khawarij itu sebenarnya. Pada kesempatan ini saya akan mengatakan bahwasanya kaum Khawarij itu adalah suatu golongan dalam tubuh umat Islam. Mereka tidak sekedar pandai membaca Al-Quran tetapi juga memahaminya. Sayangnya mereka tidak mengamalkan isi kitab suci tersebut seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Khawarij sangat luar biasa dalam ibadahnya, baik dalam sholatnya, puasanya, juga bacaan dalam Al-Qur'annya. Begitu berlebihnya orang-orang Khawarij itu, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh kaum Khawarij. Sayangnya, mereka itu suka mengkafirkan para orang muslim yang melakukan dosa besar. Disinilah terletak kesalahan kaum Khawarij itu. Menurut akidah mereka, muslim yang berbohong disebut kafir. Muslim yang mencuri pun juga disebut kafir. Begitu pula dengan muslim yang berbuat zina juga disebut kafir. Jika dilihat dari penampilannya, orang-orang Khawarij sulit dibedakan dengan kaum muslim. Sebagian dari mereka ada yang sehari-harinya mengenakan celana atau singkarang seperti yang kerap dilakukan para pengikut sunnah. Mereka juga mahir mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai kajian. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunculan kaum Khawarij tersendiri bermula sejak wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu mereka berhasil memecah belahkan umat Islam menjadi dua golongan, yaitu golongan mereka sendiri dan golongan kelompok salaf, atau yang disebut orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selanjutnya memiliki andil dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam suatu hadis Nabi yang sahih, Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya di antara umatku
ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan menyembah berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah meleset dari busurnya. Sungguh, jika aku mendapati mereka, pasti aku akan bunuh mereka seperti Nabi Hud membunuh kaum Ahad. Hadis riwayat Muslim nomor 1762. Ciri lain dari kaum Khawarij adalah mereka menyatakan diri keluar dari pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh kaum muslim. Tidak hanya itu, mereka juga tidak segan-segan menghalalkan darah kaum muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Di zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tentara muslim pernah menghancurkan pasukan Khawarij dengan telak. Namun, sepeninggalannya Ali radhiyallahu anhu, generasi dari sisa-sisa kelompok Khawarij itu kembali menunjukkan eksistensinya. Kemunculan kaum Khawarij akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Di dalam hadis lain dijelaskan, kaum Khawarij generasi terakhir kelak akan menjadi pengikut Dajjal. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur yang membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali generasi mereka putus, muncul generasi berikutnya, sehingga generasi akhir mereka akan bersama Dajjal. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Umat Islam harus waspada dari fitnah yang ditimbulkan oleh kelompok Khawarij. Pasalnya, kajian-kajian agama yang mereka sampaikan nyaris sulit sekali dibedakan dengan dakwah yang disampaikan oleh para ulama salaf. Ketika membahas kitab-kitab tauhid ataupun kitab fikih dalam pengajiannya, materi yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij hampir sama dengan yang disampaikan oleh sekelompok khalaf. Namun, mereka pada akhirnya akan mengiringi dan mengajak kita untuk mengkafirkan sesama saudara muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di Indonesia sendiri, kata mutaharam pernah muncul satu aliran yang suka mengkafirkan sesama muslim. Aliran itu dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Nur Hasan Ubaidah pada dekade 1960-an. Dalam berbagai kajiannya, Nur Hasan Ubaidah menyatakan orang-orang Islam yang berada di luar kelompok sebagai golongan kafir. Tidak hanya itu, para pengikut Hasan Ubaidah pun menganggap umat Islam di luar kelompok mereka sebagai najis, sehingga mereka pun tidak mau sholat di masjid-masjid selain daripada masjid mereka sendiri. Dulu, kelompok ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin hanya itu pidato singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum turhamun.